Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua semoga menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, selamat datang di podcast Rohis Jakarta Barat. Alhamdulillah, ini adalah podcast pertama Rohis Jakarta Barat. Semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Oke, sebelumnya, perkenalkan namaku Dita Kurnia, dan podcast pertama kali ini kita akan membahas tentang Malam Lailatul Qadar. Oke, pertama kita akan membahas tentang makna dari Malam Lailatul Qadar. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, apa sih sebenarnya makna dari Malam Lailatul Qadar itu? Yuk bahas sama-sama dengan partnerku, Zaki Alfarizi. Zaki, makna dari Malam Lailatul Qadar itu menurut kamu apa sih, Ki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Alfarizi. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Insya Allah pada kesempatan kali ini, Ane akan sedikit sharing mengenai Lailatul Qadar. Sebenarnya, kalau disebut malam Lailatul Qadar itu kurang tepat ya teman-teman. Karena kalau kita sebut malam Lailatul Qadar itu ada penumpukan kata yang mana maknanya itu akan berubah. Jadi kalau disebut malam Lailatul Qadar itu sama dengan kita sebut malam-malam Al-Qadar yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu banyak. Ya, kita bahas dari secara bahasa. Al-Lail itu sendiri sudah berarti waktu malam yang menunjukkan waktu secara umum. Ya. Dan di Quran surah Al-Qadar di situ ada kata lail yang di belakang hurufnya atau yang di belakang kalimatnya ada huruf ta marbutoh, maka jadilah disebut lailah. Nah, inilah satu kata tapi memiliki makna yang berbeda. Kalau al-lail tadi menunjukkan waktu secara umum, waktu malam secara umum. Nah, kalau lailah ini menunjukkan waktu malam tetapi secara khusus, yang mana satu malam ini hanya cuma satu, tidak semua malam, dan di mana hanya satu malam itulah Allah berikan keistimewaan. Nah, jadi kita bisa sebut malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar saja ya, karena malam Al-Qadar ini hanya turun di satu malam saja, bukan di banyak malam gitu. Nah, di malam Al-Qadar ini adalah sebuah isyarat dari Allah bahwa di malam Al-Qadar ini ada sebuah keistimewaan yang besar. Makanya Allah muliakan satu malam ini. Oh, jadi sebenarnya itu lebih tepatnya disebut dengan Malam Al-Qadar ya, Ki? Karena sebenarnya datangnya itu hanya pada satu malam saja di bulan Ramadan. Nah, kalau kita dapati satu malam tersebut dan kita beribadah di malam itu, maka pahalanya akan setara dengan kita beribadah selama 1000 bulan atau yang setara dengan 83 tahun kurang lebih. Nah, inilah salah satu keistimewaan Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun usianya tidak panjang seperti umat Nabi terdahulu yang sampai ratusan tahun, bahkan hampir ribuan tahun, tetapi umat Nabi Muhammad insya Allah amal ibadahnya bisa setara dengan yang hidup selama ratusan tahun itu kalau kita mendapati malam Al-Qadar tersebut. Jadi gitu, Dita.
Wah, Masya Allah banget ya Ki, kalau kita bisa mendapati malam Al-Qadar tersebut. Karena seperti apa yang kamu bilang tadi sih, kalau kita bisa mendapati malam tersebut, sama aja seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Atau kalau dihitung tahun itu kurang lebih mencapai 83 tahun. Masya Allah. Oke lanjut. Nah, kalau keutamaannya itu apa? Kan salah satunya itu sampai disebut malam yang dimuliakan. Kok sampai bisa disebut seperti itu? Di antara banyak keutamaan yang ada di Lailatul Qadar ini, salah satunya adalah Allah yang Maha Suci menurunkan sebuah kitab yang suci yang dibawa oleh makhluk yang suci untuk hambanya yang suci dan di malam yang suci. Yaitu Allah memberikan kitab suci Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menurunkan Al-Quran itu memiliki fungsi dan tujuannya. Yang mana fungsi dan tujuannya ini termasuk dalam keutamaan Lailatul Qadar. Allah sebut di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, ini salah satu daripada fungsi Allah menurunkan Al-Quran di balik malam Lailatul Qadar. Yang mana fungsi Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Allah turunkan manusia ke muka bumi dan Allah berikan Al-Quran agar dijadikannya sebuah petunjuk dalam kehidupannya, sehingga manusia bisa berjalan di muka bumi sesuai dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi inilah esensi Al-Quran di balik Lailatul Qadar. Di balik makna Al-Qadar itu sendiri sebenarnya adalah suatu ketetapan, atau yang sering kita sebut takdir. Gitu. Oh, jadi keutamaan yang paling utama itu adalah turunnya Al-Quran. Nah, jadi sebenarnya yang bisa mendapatkan suatu kemuliaan di Lailatul Qadar ini bukan sembarang orang, tapi hanya orang-orang yang senantiasa menghidupkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, serta dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya, dan dia berjalan di muka bumi ini sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan melalui kitab suci Al-Quran.